Ya, jadi sebelum OJK dirilis itu kan memang proses ini kan tidak ada faktor kekuasaan, tidak ada pengumpulan dana, tidak ada sentral atau admin atau apapun. Jadi walaupun OJK, anggaplah misalnya Presiden Jokowi melarang proses itu, dia hanya bisa menghimbau, Bang. Jadi nggak bisa dihentikan. Kalau di OJK kan statusnya proses dihentikan kan, tapi kenyataannya nggak bisa karena dia desentralisasi. Nah, sedangkan yang lain kayak apa namanya, Hippo apa segala macam kan itu kan dimatikan karena memang ada sentralnya. Kalau ini enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini bisnisnya global, jadi bukan, sebenarnya bisnis ini kan besarnya di Eropa bukan di Asia. Jadi pengaruh lokal itu sangat tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sistemnya terus berjalan. Jadi apapun ceritanya dia tahan benturan lah. Anggaplah misalnya dirilis OJK atau SWI, itu nggak ada masalah. Intinya ketika kita paham tentang teknologi dan sistemnya, ya mau dibilangin apapun ya dia tetap ada gitu, nggak bisa dilarang karena dia ada di jaringan internet. Sama seperti Bitcoin, siapa yang bisa ngelarang Bitcoin beredar? Kasusnya akan sama seperti matrix system itu. Ya, jadi sebelum OJK dirilis itu kan memang proses ini kan tidak ada faktor kekuasaan, tidak ada pengumpulan dana, tidak ada sentral atau admin atau apapun. Jadi walaupun OJK, anggaplah misalnya Presiden Jokowi melarang proses itu, dia hanya bisa menghimbau, Bang. Jadi nggak bisa dihentikan. Kalau di OJK kan statusnya proses dihentikan kan, tapi kenyataannya nggak bisa karena dia desentralisasi. Nah, sedangkan yang lain kayak apa namanya, Hippo apa segala macam kan itu kan dimatikan karena memang ada sentralnya. Kalau ini enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini bisnisnya global, jadi bukan, sebenarnya bisnis ini kan besarnya di Eropa bukan di Asia. Jadi pengaruh lokal itu sangat tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sistemnya terus berjalan. Jadi apapun ceritanya dia tahan benturan lah. Anggaplah misalnya dirilis OJK atau SWI, itu nggak ada masalah. Intinya ketika kita paham tentang teknologi dan sistemnya, ya mau dibilangin apapun ya dia tetap ada gitu, nggak bisa dilarang karena dia ada di jaringan internet. Sama seperti Bitcoin, siapa yang bisa ngelarang Bitcoin beredar? Kasusnya akan sama seperti matrix system itu. Untuk proses ini sendiri kan memang cocok untuk teman-teman yang ingin komit dan konsisten karena tidak ada kelemahan sama sekali. Kalau dulu kan kita berbisnis sentral ya, baik itu dana ataupun data atau sistemnya itu sentral. Kalau ini kan desentralisasi peer to peer. Jadi tidak ada pengumpulan dana di sini. Jadi sistem itu dibuat murni dijalankan oleh blockchain. Artinya dia hanya mengalirkan dana, tidak ada pengumpulan dana sama sekali. Jadi ketika bonus atau BSD masuk di dalam sistem detik itu juga langsung dialirkan. Jadi tidak ada penyetoran dana di sini karena memang bukan investasi, dia murni bisnis, Bang. Jadi makanya kalau kita memahami proses ini, itu tidak ada beban sama sekali, baik beban sistem ataupun beban moralnya. Transparannya kemudian oke, dan bisa dibilang ini sangat kuat, nggak bisa dimatikan baik oleh pemerintah, kekuasaan itu nggak bisa dimatikan karena dia ada di jaringan desentralisasi aplikasi. Iya, kalau Pitup kan masih sentral. Jadi ketika OJK merilis melarang, sekalian juga data servernya itu diambil alih. Tapi kalau di proses nggak bisa diambil alih, bahkan developmentnya sendiri nggak bisa. Bahkan yang buat sistem itu sendiri nggak bisa, bayangkan aja. Jadi si Lado yang menemukan sistem itu dia hanya penemunya aja. Dia nggak bisa matikan sistem proses, nggak bisa mengendalikan atau merubah plan. Seperti itu konsepnya. Jadi memang kekuatannya lebih ke teknologi. Ya kalau paham Bitcoin ya teknologinya sama, cuma bedanya kalau Bitcoin itu kan cryptocurrency. Kalau matrix system proses ini kan smart contract. Jadi kan faktor berhentinya sistem itu kan cuma dua, Bang. Pertama, pengumpulan dana, dana dikirim di rekening tertentu atau wallet tertentu, wallet tersebut dikuasai oleh seseorang atau kekuasaan, sehingga dana itu diambil alih, bisa dilarikan, disalahgunakan, bahkan mereka sudah untung ya mereka kaburkan, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, server data atau kontrol sistem terpusat. Ya salah satu contoh penyebabnya yaitu tadi dimatikan oleh kekuasaan pemerintah, kemudian dihack gitu kan sama kompetitor.
ataupun developmentnya sendiri yang mematikan. Nah kalau di proses kan nggak ada kemungkinan seperti itu, karena semuanya teknologinya cukup sempurna. Sudah berjalan di desentralisasi application teknologi Binance Smart Chain BIP20. Ini sama-sama teknologinya sama, cuma arah pengembangannya yang berbeda. Jadi kesimpulannya nggak cukup dengan tidak adanya pengumpulan dana aja, kekuatan dari sistem itu sendiri, tapi teknologinya juga harus mendukung untuk data servernya atau kontrol sistemnya. Nah, tapi kalau selama duanya belum sempurna, misalnya oke, pengumpulan dana nggak ada, tapi sentral sistemnya masih ada, ya percuma juga. Atau dibalik, dia desentralisasi tapi ada sentral dananya juga, nggak ada masalah juga gitu. Jadi semuanya itu harus dilengkapi, baik itu sentral data ataupun sentral dananya itu dihilangkan sama sekali baru kuat dia. Ya sebenarnya potensi itu sebenarnya sangat cocok Bang. Kalau dulu kan sebenarnya gini poinnya. Saya juga orang pemasaran ya, orang lama di pemasaran. Saya merasakan apa yang Abang rasakan. Kita mempelajari sistem, mempelajari produk, kemudian juga kita membuat tim, sudah mau jadi tim kita, kemudian udah harusnya dapat duit banyak, tapi sistemnya yang berhenti, sia-sia. Di situ sebenarnya sakitnya seorang leader network. Nah kalau di proses ini hajarlah ya apa yang kita lakukan sekali untuk selamanya, karena memang sistemnya kuat, itu poinnya. Nah jadi memang kesulitannya ya memahami sistemnya, karena ini pertama di dunia. Apapun itu yang namanya pertama, sedikit sulit, itu akan sedikit sulit dipahami, tapi momentumnya kita paham sebelum orang paham itu lebih baik. Nah tapi di sisi lain di proses ini menariknya indikatornya masuk. Bisnis yang booming di Indonesia rata-rata bisnis pertama di Indonesia rata-rata, coba perhatikan. Nah ini menariknya, ini pertama di dunia, bukan lagi di Indonesia. Kira-kira bakal sebesar apa ini bisnis kalau kita pertahankan secara komit dan konsisten terus menerus. Iya, jadi saya jelaskan by voice Bang ya. Jadi di proses ini kita menggunakan wallet digital, desentralisasi application juga. Wallet itu sebenarnya wallet individu masing-masing orang. Nah, bonus yang masuk itu sifatnya instan. Kalau seandainya dapat bonus boost, dia langsung masuk ke dompet pribadi masing-masing. Kalau udah masuk di dalam dompet pribadi, artinya itu udah jadi milik kita. Seperti itu. Jadi tidak ada proses withdraw di proses, karena memang tidak ada yang namanya pengaturan dana atau sentral dana. Yang namanya WD itu biasanya kita klik menu WD, nanti si admin yang mengapprove, kemudian dananya dikirim. Itu ada proses WD, ada orang atau pihak ketiga. Kalau di proses ini dia sistemnya peer to peer langsung. Ya, jadi di dalam teknologi blockchain itu dikenal dengan peer to peer. Artinya transaksi yang ada di proses ini antar wallet. Kalau detik ini dapat bonus, detik ini juga kita mendapatkan bonusnya itu masuk ke wallet kita. Konsepnya seperti itu. Nah jadi itu salah satu juga kelebihan dari proses ini, tidak ada proses withdraw, karena ciri-ciri withdraw itu ya pastinya ada sentralnya, tapi kalau proses ini kan nggak ada sentral. Menariknya di situ. Ya makanya itu teman-teman, di sini kan rata-rata percepatan itu ada ketika kita paham 100%. Ini menarik karena apa yang kita lakukan, membentuk tim, mempelajari sistem, walaupun agak berat istilahnya kan dengan sistem yang baru ini, tapi apa yang kita kerjakan itu sekali untuk selamanya, karena tidak ada beban sama sekali, baik itu beban tekanan dari penguasa dalam arti dihentikan ataupun sistemnya akan berhenti, itu nggak ada. Beban sistem pun nggak ada sama sekali, beban moral juga nggak ada. Apalagi ini pertama di dunia ya, kita melihat tren bisnis di Indonesia itu biasanya pertama di Indonesia itu pasti booming, apalagi ini pertama di dunia kan gitu.